itu yang men-trigger saya untuk mengejar ini. Masalah nanti kenapa terus kenapa kesini langsung ke arah hukum, karena begini, Dinada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jaringan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan pilihan itu adalah intensitas. Nah, kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Dinada itu bertemu dengan Resa sekaligus dengan keluarga besar, apalagi Mama dan Papa itu bisa berhubungan jadi. Itu pun saya menggunakan inisial tangan ya, tidak lebih daripada 5 kali, kan gitu. Dan kemudian Dinada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu pendoliman, memblokir. Sampai saat ini itu pun malu dia akan buka kan begitu. Nah, diblokir Mama ini, tapi nggak pernah inisiasi minta apa pun. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak putus silaturahmi. Kan lucu kalau dia mendalikan ada jaringan komunikasi yang bertahun-tahun itu. Ya, makanya waras sama enggak dia menyatakan itu aja. Oke, Bang, ini biar nggak jadi teka-teki lagi nih Bang, netizen juga menyoroti awal mula Dinada menyerahkan Resa ini kepada pihak ini. Jadi Resa itu kalau betul-betul pure ya, karena kan dia yang menerima itu kan Mama ya. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya, ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya juga sudah punya anak perempuan dan yang anaknya juga tidak mau karena nanti tidak jadi anak tunggal, akhirnya diterima sama mamanya. Ya sudah, mana siap. Yang ketiga itu ada offering, penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Putra. Nah, nanti susunya akan datang. Padahal tak menghadapi itu sebetulnya karena keluarga ya, meskipun secara faktual susu yang merupakan itu 1 sendok pun tidak pernah ada. Ya kan? Dan kita tidak berharap itu. Kita ikhlas dan rela ini membesarkan Resa. Karena bagaimanapun ini kan untuk kasih sayang dari Resa yang membesarkan problemnya kan enggak. Makanya dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya. Dibenturkan pada persoalan diduga melakukan perbuatan mobil di mana dia merasa memberikan saja nggak pernah. Mama ini tuh kiranya nggak bisa aneh dan dilaporkan mau kayak perkara ini apakah ada panas ini? Panas sebenarnya. Saya sebagai anak yang banyak berhadapan masa seperti saya dengan orang tua, ya mau nggak mau dari sikap. Makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang untuk taat terhadap itu kalau nggak segera datang meminta maaf kepada orang tua saya sudah percaya. Bang, masih soal tadi penawaran si Resa ini itu waktu ditawarin itu kenapa? Dia ditawarkan untuk mengasuh. Alasannya apa? Alasannya apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang dia gunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Kalau ada pengakuan mulai awal itu juga ada juga pembuktian bahwa dia juga telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal sejak kecil. Satu pampers saja tidak pernah selesai dia memberikan. Bahkan yang paling itu tadi yang paling frontal saja saya nyatakan bahwa 1 sendok susu pun tidak pernah dia punya. Atau kenapa kalau ditawar-tawarkan? Ya kan ini kan netizen kan bisa menilai kan. Ada agenda apa ini kalau ditawarkan? Apakah karena kelahiran juga perkawinan atau gimana itu kan? Saya pikir kapasitas yang paling betul menjawab itu belum ada begitu. Tapi saya lihat kawan-kawan punya anak. Iya toh. Jadi makanya validasi proposisi saya juga nggak menjadi benar. Dan juga itu juga tidak pernah diproses pemerintah yang ada. Makanya sekali lagi mbak Dina, lekaslah.
ayo ketemu di rumah, kita selesaikan daripada nanti kepanjangan. Aib itu yang akan terbuka itu bukan cuma hanya sampai dengan ya keluarga, nanti keluarga besar nanti penindasan yang dilakukan terhadap keluarga kita nanti buka semua dan sebetulnya kerambian, betul nggak? Kelahirannya saat itu mas, kalau mas tahu ya itu ditutup-tutupi apa memang ada di tempat umum gitu maksudnya ya pas kelahiran mereka yang baru tahu gak sejarah itu? Gini ya, itu makanya dia kan pernah menyatakan kan secara tegas ya, tadi kan sudah menyatakan bahwa pengacaranya secara ekspres menyatakan bahwa tidak pernah dengan dalil tidak mengakui Reza sebagai anak. Nanti saya serahkan kepada kalian semuanya ya dengan bijak dengan memboleh untuk melakukan penilaian ya. Sekarang yang menyatakan juga bahwa telah memberikan surat kasih sayang yang sama dengan adiknya sama, artinya kan equal. Tolong juga dilihat nanti di medsos dengan itu ya. Di beberapa foto itu kan ada dia foto dengan anak-anaknya kan, apalagi dengan dapatnya Aisyah. Pernah tidak lihat tampangnya Reza itu ada salah satu aja fotonya, ada tidak? Gimana caranya itu menyatakan ada curahan yang sama? Konsep pencurahan saja secara terminologi aja nggak tahu pengacaranya itu mau memberikan definisi yang valid. Jadi mencurahkan itu memberikan segala sesuatu ya, including dalamnya dedikasi tenaga, dedikasi waktu, dedikasi biaya termasuk perasaan dan perhatian. Itu namanya konsep mencurahkan secara terminologi. Itu teman-teman nanti yang memberikan penilaian ini seimbang atau enggak. Itu makanya kalau dia membuat sauran lagi, jangan dia membuat proposisi yang tidak bisa dibuktikan di kemudian hari. Nanti jadi bahan penyolan. Jadi kasihan juga saya kan. Berarti Reza ini anak pertama dari seorang Denada. Kenapa? Reza ini anak pertama dari Denada. Iya, dia kan sudah mengakui, ya kan? Ini begini lagi yang paling menarik tadi. Saya juga beberapa kali menyampaikan dan juga ini sebagai warning. Kemarin ini kan dia kan sempat dihargai oleh beberapa kawannya Denada itu yang merasa dari adanya konsekuensi gugatan saya itu kemudian Denada itu dilakukan memboikotan di beberapa soal gitu. Ya, akhirnya kasihan ibu-ibuan dari dulu tidak mendapatkan rezeki, begitu ya. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi kalau mereka melihat konsep ini sebagai dramatisasi, jadi mereka ini harus betul-betul sadar ya, di mana dia memposisikan diri ya, sebagai pihak antagonis atau protagonis. Jadi kemarin kita katakan teman-teman di Denada itu telah menjudge bahwa Reza ini sebagai pihak yang antagonis. Kalau panas matiin aja. Itu makanya dia temannya Denada yang tidak bisa membuka ya nuraninya sehingga tidak bisa melihat resiko benar-benar itu tolong bisa benar-benar bisa tangkap. Dia dihantam secara psikis kemarin itu sampai ketakutan, sampai WA saya ya kan dikelilingi sama beberapa oknum itu, ya saya ulang lagi termasuk Ibu Dalia itu. Nah, itu hati-hati ya Bu ya, jangan main-main. Terus habis itu ya kalau sampai melakukan itu berarti itu juga saya pandang sebagai pengancaman atau tekanan psikis terhadap saya. Saya bisa nanti melakukan perlawanan. Nah, terus begini, kalau semuanya nanti Reza ini di kemudian hari ini ada agenda untuk dipertemukan dengan Denada ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim kemana tahu ya. Satu sebetulnya yang saya perjuangkan kan sudah selesai. Tinggal dua, saya minta juga permintaan maaf kepada Denada, kepada orang tua. Sebenarnya itu, kalau semuanya nanti ada pertanyaan lagi yang saya sebetulnya bosan menjawab netizen, kenapa kok diminta begitu? Saya ulangi ya. Makanya sekaligus pada kuasa hukumnya itu biar ada sedikit cerdas karena ada konsep kontrak materi 1365. Jadi selain konsep 1365 kontrak materi itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu kontrak materi sifat yang melanggar hukum. Jadi Ares Hubrat melalui putusan Lilium Pohon itu tanggal 31 Januari 1918 itu menyatakan bahwa kontrak materi itu sifatnya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Denada ini tidak menafai itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak? Dia dalam konteks koridor undang-undang tidak memberikan beban kewajiban kepada Denada untuk menafai anaknya. Oke, terbukti.
melanggar asas kepatutan, sudah nggak pernah soal terima kasih, ya kan, nggak mengenal adab, selama 24 tahun hari raya nggak pernah mengucapkan minal aidin wal faizin, ya tuh, datang-datang apa namanya, tiba-tiba mendatangkan 2 polisi berseragam dengan indikasi dugaan tindak pidana penggelapan mobil ke orang tua saya. Orang tua saya datang juga sowan silaturahmi ke Jakarta 2 hari berturut-turut, suruh berdiri 3 jam setengah di trotoar dalam kondisi kritis. Siapa yang nggak tumis anak kalau orang tua gitu kan? Coba. Itu makanya Mbak Dena ya, semoga sampai itu bisa berpikir jernih, datang ke sini segera meminta maaf biar nanti tidak merambat kemana-mana, apalagi nanti merambat kepada almarhum Emilia Kurniasa. Oke, Bang, proses hukum sedang berjalan, semua sudah Abang ungkapkan dan curahkan. Tadi Abang bilang bahwa ada intervensi. Ya, ini saat ini soalnya Reza ini kan mau mulai mencoba, bukan aji mumpung ya Bang, tapi ada ini sebuah jalan yang memang mungkin Allah kasih untuk Reza di Jakarta nanti. Nah, untuk Reza sendiri saya mau tahu, kamu jadi ragu gak sih, takut gak sih untuk memulai di dunia entertain ketika baru kemarin memulai kamu sudah dapat intervensi? Jadi berpikir lagi gak sih kalau untuk mau masuk entertain? Nah, ada trauma ya. Ini kalau boleh tahu sedikit berulang. Kemarin intervensinya sejak Intinya seakan-akan kayak yang menyebabkan adanya konflik itu karena saya, karena saya. Sempat emosi gak waktu di klub bina dari gue itu, kamu emosi gak? Emosi ya, apa respon kamu atau senyum aja tahu gimana? Tahu jadi kayak merasa bersalah. enggak, karena kan bukan aku sendiri, bukan dari saya sendiri yang mau minta diberikan. Oke, menyanyikan dari teman-temannya dia ada kok bisa berbicara seperti itu. Sedangkan saat kamu saat ini sedang mencari kepastian ya, dia menyayangkan pernikahan bicara seperti itu kan. Kamu nggak coba memberikan penjelasan gitu ke mereka? Kenapa? Karena ada waktu untuk berbicara. Tapi sampai acara selesai pun kamu masih lebih dari sikap atau entah dari perkataan Ya, masuk dengan orang yang ya. oke, Bang balik lagi sebentar. Kita serah, maaf nih, abang atau Reza menjawab betul. Kita kan selalu dengar. Menarik Reza ini kan adalah hasil dari sebuah pernikahan ataupun berkawin. Bapaknya ada nggak sih Bang? Bapak-bapak. Ini pertanyaan yang agak sedikit sebenarnya ya, saya juga jangan merespon itu. Makanya kan saya sudah pernah bilang dalam itu bahwa secara tekstual undang-undang itu dalam pasal 43 ayat 1 anak yang lahir di luar berdasarkan, tapi kemudian bahasa itu diperlukan bersama konstitusi pasal 46 itu tahun 2007 serta bapak biologisnya asalkan bisa dibuktikan melalui beberapa teknologi. Ya. Saya kembalikan soal untuk mencari siapa bapaknya untuk saat ini itu masih belum, karena itu masih belum diinginkan ke Reza. Meskipun ya secara yuridis pun itu juga dilindungi oleh undang-undang dan itu menjadi haknya Reza. Sekarang kan pertanyaannya kan begini, ketika putusan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap undang-undang khususnya undang-undang perkawinan terkait memberikan hak Reza mencari tahu siapa bapaknya, itu berarti kan sifatnya kan asasi, gitu. Itu makanya setiap tindakan yang menghalang-halangi Reza pun atau menciptakan sekalipun
melakukan penolakan terhadap keinginan Reza untuk mencari bapaknya, saat ini itu tindakan inkonstitusional. Kan begitu rasio logikanya yang dibentuk menjadi. Makanya kalau saya sebagai kakaknya yang sebelah sini dia minta umumnya sekedar pengakuan dari ibunya, ya cuma itu yang saya perjuangkan. Tetapi sekali lagi yang menteri saya untuk mencoba dikatakan ini sebetulnya selain untuk memberikan hanya Reza selaku anaknya dan Dinada, itu juga saya ingin mengajarkan adab kepada Dinada, bagaimana caranya bersikap di sini terhadap orang tua. Itu aja. Tapi saya boleh tanya, overall kamu pernah mencari tahu siapa orang tua? Itu Ibu aja. Kenapa ayah itu? karena kan pastinya kalau ibu udah mengakui pasti tahu. Ya. Tapi kan kemarin juga sempat viral sebelum akhiran mengakui bahwa anaknya walaupun diwakilkan. Anaknya walaupun diwakilkan. Anaknya walaupun diwakilkan. Anaknya walaupun diwakilkan.